Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nazifa, mahasiswa program studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, semester 3 dari kelas Gizi 3A. Hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dislipidemia. Jadi yang pertama ada apa itu dislipidemia? Jadi, dislipidemia ini merupakan sebuah gangguan metabolisme dari lipid yang ditandai dengan adanya peningkatan kolesterol total, adanya peningkatan dari kolesterol LDL atau low density lipoprotein, ada juga peningkatan dari trigliserida, serta adanya penurunan kolesterol HDL atau high density lipoprotein pada plasma darah. Nah, dislipidemia ini dapat mengakibatkan sebuah risiko dari berbagai penyakit, utamanya adalah penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan pembuluh darah serta penyakit jantung. Kemudian, kadar kolesterol LDL yang tinggi ini dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, kemudian dapat menyebabkan risiko menjadi serangan jantung, ada juga menjadi stroke, dan juga penumpukan plak di dalam pembuluh darah yang biasanya disebut dengan aterosklerosis. Selanjutnya, sedikit saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dari lipid. Jadi, lipid yang di dalam makanan atau dari makanan yang kita makan itu dapat berupa kolesterol dan juga fatty acid atau asam lemak. Nah, kolesterol dan fatty acid ini akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan akan dilakukan pencernaan serta penyerapan dari lipid tersebut. Nah, kemudian pada usus halus, lipid-lipid ini akan dicerna dan juga akan diserap dengan sel enterosit. Kemudian, fatty acid ini akan bergabung dengan trigliserida dan juga ada kolesterol serta lipoprotein yang akan menghasilkan kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ini akan memasuki limfatik yang kemudian menggunakan lipoprotein lipase akan dipecah menjadi trigliserida dan juga asam lemak. Kemudian, asam lemak ini akan digunakan pada jaringan-jaringan di dalam tubuh. Sehingga kilomikron ini akan menghasilkan kilomikron remnants atau kilomikron sisa. Kenapa dibilang sisa? Karena kilomikron remnants ini memiliki sebagian lipoprotein, kemudian juga sebagian trigliserida, kemudian sebagian kolesterol, ada juga lipoprotein, ada juga protein, dan juga zat-zat lainnya yang kemudian akan dibawa ke dalam hati untuk dibersihkan kembali dan juga untuk membuat lipid-lipid lainnya. Selanjutnya ada hasil yang lainnya yaitu ada VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, ada juga IDL atau Intermediate Density Lipoprotein, dan juga ada LDL atau Low Density Lipoprotein. Ketiganya ini adalah lemak jahat yang dapat menyebabkan terjadinya dislipidemia jika ketiga jenis ini mengalami peningkatan. Dan yang terakhir itu ada HDL atau high density lipoprotein. Ini merupakan lipoprotein baik yang ketika adanya terjadi penurunan pada HDL ini maka terjadi kemungkinan dislipidemia. Mengenai penyebab dari dislipidemia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dislipidemia yang disebabkan penyebab primer dan juga sekunder. Untuk penyebab primer ini biasanya dikarenakan riwayat keluarga yang pernah mengalami dislipidemia sehingga terdapat gen yang menghasilkan dislipidemia. Kemudian untuk yang sekunder itu dapat diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat, kemudian seringnya mengkonsumsi fast food, makan makanan yang tidak sehat, kemudian terjadi obesitas, dan juga kemungkinan terjadinya penyakit lainnya. Untuk klasifikasi tingkat lipid, pada kategori normal LDL itu berada di bawah 100 mg per desiliter. Untuk kolesterol itu berada di bawah 200 mg per desiliter. Untuk HDL itu berada di bawah 40 mg per desiliter. Dan untuk trigliserida itu berada di bawah angka 150 mg per desiliter. Kemudian dapat dikatakan tinggi ketika LDL ini mencapai batas antara 160 sampai 189 mg per desiliter. Kemudian ketika kolesterol berada di lebih dari sama dengan 240 mg per desiliter, serta ketika trigliserida ini berada pada angka 200 sampai 499 mg per desiliter.
Kemudian untuk kategori tinggi itu berada di angka lebih dari sama dengan 190 mg per desiliter untuk LDL, dan juga ketika HDL-nya itu berada di angka lebih dari sama dengan 60 mg per desiliter. Selanjutnya adalah mekanisme dari dislipidemia atau ketika kondisi terjadinya hipertrigliseridemia. Nah, pada kondisi ini, kondisi dengan obesitas akan terjadi peningkatan lipolisis di jaringan adiposa yang dapat menyebabkan terjadinya pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid. Kemudian, free fatty acid ini akan meningkat dan masuk ke dalam sirkulasi darah dan kemudian akan masuk ke dalam hati. Di hati, free fatty acid ini akan digunakan untuk sintesis ulang dari trigliserida yang kemudian akan dikemas ke dalam lipoprotein dengan densitas yang sangat rendah yaitu VLDL dan bersama dengan kolesterol ester serta ApoB100. Pada obesitas, sintesis VLDL ini akan meningkat secara signifikan. VLDL di sirkulasi darah akan mengalami transfer lipid melalui aktivitas enzim seperti kolesterol ester transfer protein yang memindahkan kolesterol ester dari HDL ke LDL ataupun VLDL, serta trigliserida ke arah sebaliknya. Penurunan dari aktivitas lipoprotein di fase ini akan mengurangi trigliserida, sehingga kadar trigliserida di dalam darah itu akan meningkat. Selain itu, peningkatan dari trigliserida di dalam HDL akan menyebabkan pembentukan HDL yang lebih kecil namun padat, yang mengurangi fungsi protektif dari HDL terhadap penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, VLDL yang kaya akan trigliserida ini akan diubah menjadi LDL kecil yang lebih padat, yang akan lebih aterogenik dan menyebabkan risiko terjadinya aterosklerosis. Akibat dari mekanisme ini, akan terjadi hipertrigliserida, yaitu peningkatan kadar trigliserida di dalam darah yang disertai dengan penurunan HDL, serta adanya peningkatan LDL yang kecil dan juga padat. Untuk penata laksanaan dari dislipidemia ini terdapat berbagai cara, salah satunya adalah secara farmakologis, dapat diberikan obat-obatan seperti statin atau ada juga penurun lipid, kemudian juga fibrat, ada juga obat untuk inhibitor CETP, serta obat-obatan lainnya yang dapat mendukung tata laksana secara farmakologis ini. Kemudian, dapat juga menjaga berat badan dengan ideal karena orang dengan obesitas itu dapat mengalami dislipidemia yang akan menyebabkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, tata laksana yang terakhir adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup dan secara teratur. Selanjutnya, diet yang disarankan juga dapat digunakan atau dijalankan sebagai tata laksana dari dislipidemia ini. Sekian penjelasan singkat mengenai dislipidemia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.